Karya Story Jumper ini dipersembahkan untuk keluarga besar SMP Regina Pacis dan masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jennifer Sugiarto dari SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, nama saya Nathanael Albertus Handoko dari Sekolah SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, nama saya Timothy Thomas dari Sekolah SMP Regina Pacis Surakarta. Dari Maluku, Cinta Indonesia. Halo teman-teman, kami dari SMP Regina Pacis membuat video ini bertujuan untuk memberitahu keindahan Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan tradisi, serta legenda suku Ambon. Indonesia sangat indah, bukan? Indonesia, negara kita yang tercinta ini, terkenal dengan alamnya yang kaya dan indah, mempesona, dan budayanya yang beraneka ragam, menambah kekayaan dan keindahan negeriku. Salah satu keindahan dan kekayaan ada di Maluku, tepatnya di masyarakat Ambon. Dengan mengenal alam dan budayanya, kita akan semakin cinta Indonesia dan kita bisa lebih menghargai keindahan negara kita, yaitu Indonesia. Penasaran kan? Mari kita simak video berikut. Bangsa Indonesia sangatlah indah dengan alamnya yang hijau dan kaya akan rempah-rempah dan pertambangannya. Oleh sebab itu, kekayaan Indonesia diincar oleh bangsa Barat. Karena rempah-rempah di Indonesia sangatlah banyak dengan alamnya yang luas, hijau, dan kaya. Dan tugas kita adalah untuk melestarikan kekayaan Indonesia tersebut. Jadi, dulu bangsa Barat pernah menjajah Indonesia loh, karena rempah-rempahnya yang lebih spesifik di Maluku. Dulu bangsa Barat atau bangsa Eropa mereka ingin mengambil rempah-rempah, karena mereka melihat bahwa betapa indahnya kekayaan bangsa Indonesia. Contoh rempah-rempah yang ingin mereka ambil adalah cengkeh, kayu manis, pala, kunyit, dan lada. Bangsa Eropa dulu mencari rempah-rempah karena rempah-rempah memiliki banyak manfaat, seperti obat, penyedap makanan, dan lain-lain. Dan dulu rempah-rempah lebih berharga daripada emas. Oleh sebab itu, bangsa Barat ingin sekali rempah-rempah tersebut. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur karena kita memiliki negara yang kaya akan alam dan rempah-rempah. Pada zaman penjajahan Belanda, ada sebuah negeri yang bernama Luhu. Negeri Luhu terletak di Pulau Seram, Maluku. Negeri Luhu memiliki kekayaan dengan hasil cengkehnya. Negeri Luhu dipimpin oleh Raja Bimilaha Luhu Tubet. Raja memiliki permaisuri bernama Buar Bulan dan seorang putri yang cantik jelita bernama Taina Luhu, yang berarti anak perempuan dari Luhu. Dia adalah anak sulung raja yang baik sifatnya. Raja juga memiliki dua putra, yaitu Sabahin Luhu dan Kasim Luhu. Setelah kekayaan negeri Luhu terkenal oleh penjajah Belanda yang berkedudukan di Ambon, mereka pun menyerang negeri Luhu. Dan setelah pertempuran sengit terjadi, yang pada akhirnya menang ialah penjajah Belanda. Semua keluarga kerajaan mati kecuali Taina Luhu. Lalu ia dibawa ke Ambon untuk dijodohkan dengan panglima perang Belanda. Tapi Taina Luhu menolak perjodohan tersebut. Lalu panglima pun marah dan memperlakukan kekerasan kepada Taina Luhu. Lalu Taina Luhu memikirkan cara untuk kabur dari perbudakan Belanda. Di saat malam hari, Taina Luhu pun mencoba melarikan diri lalu pergi ke suatu negeri yang bernama Negeri Soya. Dan di sana Taina Luhu disambut dengan sangat baik dan dianggap sebagai keluarga kerajaan Negeri Soya. Lalu Taina Luhu pun teringat dengan keluarganya dan terharu. Setelah beberapa bulan tinggal di sana, Taina Luhu diketahui hamil. Dia berpikiran bahwa bila dia hamil di Negeri Soya, kita akan membuat repot keluarga istana Negeri Soya. Pada suatu malam, saat suasana di istana telah sepi, Taina Luhu pun mencoba untuk pergi secara diam-diam dari Negeri Soya. Saat pergi ke belakang istana, Taina Luhu menemukan kuda. Dan ternyata kuda itu ialah kuda yang sering dipakai oleh Raja Soya untuk pergi bertempur. Lalu Taina Luhu pun berusaha untuk naik ke punggung kuda itu secara perlahan. Dan Taina Luhu pun langsung pergi sebelum ada yang melihatnya. Ia menyusuri hutan yang sepi dan menyeramkan.
Setelah sampai di puncak gunung, ia pun berhenti sambil memandangi Teluk Ambon. Setelah memuji keindahan Teluk Ambon, tiba-tiba Tainaluhu pun terjatuh beserta dengan kudanya dan tak sadarkan diri karena terlalu lelah. Beberapa lama kemudian, Tainaluhu terbangun. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan sambil menarik kudanya ke sebuah pohon jambu. Setelah sampai di pohon jambu tersebut, kemudian Tainaluhu membaringkan diri dan tertidur dalam sekejap. Dan hari pun beranjak menjadi pagi. Dan saat Tainaluhu terbangun, dia merasa lapar dan memakan buah jambu yang berasal dari pohon jambu tersebut. Sedangkan di kerajaan Zoya, semua keluarga istana sangat panik mengetahui hilangnya Tainaluhu. Semua pengawal telah mencarinya di seluruh istana dan sekitarnya dan tidak dapat menemukannya. Salah satu pengawal raja pun melaporkan bahwa kuda milik raja telah hilang dan kemungkinan kuda tersebut dipakai Tainaluhu untuk pergi. Lalu raja pun memanggil penasihatnya dan seorang petugas tiba dan memerintahkannya agar meminta bantuan kepada semua pria berumur 16 tahun hingga 40 tahun untuk mencari Tainaluhu bersama dengan pasukan-pasukan raja. Dan di saat hari menjelang siang, Tainaluhu mendengar orang-orang mencarinya. Lalu Tainaluhu pun langsung menunggangi kudanya dan langsung pergi. Tetapi saat Tainaluhu mau pergi, ia telah dicegat oleh pasukan Raja Zoya. Karena tidak mau merepotkan keluarga Raja Zoya, ia pun bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Dan ketika seorang pengawal raja menarik tangannya, tiba-tiba Tainaluhu pun menghilang. Sejak peristiwa itu, penduduk Ambon sering diganggu oleh makhluk halus yang biasanya muncul saat hujan yang disertai cuaca panas. Seringkali ada warga yang menghilang dan yang terutama merupakan anak-anak. Dan sejak saat itu Tainaluhu disebut Nenek Luhu. Dan hingga saat ini tidak ada yang tahu mengapa Nenek Luhu suka mengganggu penduduk Ambon terutama anak-anak. Makna lagu ini juga bisa diinterpretasikan ada laki-laki yang sedang suka seorang perempuan. Buka pintu dengan alasan ada anjing dan hujan ini hanya sebagai bujukan agar si laki-laki diperbolehkan main ke rumah. Namun bisa juga diartikan bahwa buka pintu ini berarti buka hati si perempuan. Kita sebagai pemuda Indonesia harus bangga karena bangsa kita itu sangat indah dan kaya akan rempah-rempah. Dan kita harus bisa menjaga supaya Nusantara tetap indah dan kaya.